Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen sumber daya manusia. K3 adalah topik yang tidak hanya penting, tapi juga wajib diterapkan di setiap tempat kerja. Karena sampai saat ini masih banyak pekerja yang menghadapi risiko cedera bahkan kematian. Hal itu disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak aman atau kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja. Nah, di video ini kita akan membahas tentang K3, mulai dari pengertian, konsep dasar, fungsi, tujuan, manfaat, tahap implementasi, serta contoh kasus nyata yang terjadi di dunia kerja. Yuk, simak baik-baik videonya. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, serta perlindungan terhadap sumber produksi. Dengan kata lain, K3 tidak hanya soal menghindari kecelakaan, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan layak. Penerapannya bukan hanya di pabrik, tapi juga bisa di kantor, rumah sakit, bahkan sekolah. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, K3 adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kondisi kerja yang tidak aman. K3 menjadi bagian penting dari strategi MSDM karena bertujuan menjaga keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas tenaga kerja. Ada 3 pilar utama dalam konsep K3. 1. Identifikasi bahaya, hazard identification, mencari tahu apa saja potensi bahaya di tempat kerja, seperti bahan kimia beracun, listrik tegangan tinggi, atau bahkan stres kerja. 2. Penilaian risiko, risk assessment, menilai seberapa besar dampak dari bahaya tersebut jika terjadi. 3. Pengendalian risiko, risk control, menyusun langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan APD, pelatihan, dan SOP keselamatan. Fungsi K3 di tempat kerja antara lain: 1. Identifikasi bahaya potensial, baik yang terlihat maupun tidak. 2. Penyusunan SOP, Standard Operating Procedure, agar semua proses berjalan aman. 3. Pelatihan keselamatan, agar pekerja tahu cara menghindari resiko. 4. Pemeriksaan alat kerja dan bahan kimia secara berkala. 5. Evaluasi dan audit keselamatan untuk perbaikan berkelanjutan. Siapa sajakah yang bertanggung jawab akan K3? Yaitu manajemen perusahaan. Perusahaan merancang sistem keselamatan dan menyediakan anggaran. Supervisor dan kepala bagian untuk mengawasi pelaksanaan sistem K3. Setiap pekerja memiliki peran aktif dalam menjalankan prosedur keselamatan. Dalam MSDM, sumber daya manusia dianggap sebagai aset strategis perusahaan. Karena itulah, K3 menjadi bagian penting dalam MSDM karena dapat menurunkan tingkat absensi dan turnover, meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja, mencegah konflik dan tuntutan hukum, serta menciptakan budaya kerja positif. Beberapa dampak negatif jika K3 diabaikan. Pertama, kehilangan nyawa atau anggota tubuh. Kedua, trauma mental dan penurunan semangat kerja. Ketiga, biaya medis dan kompensasi tinggi. Keempat, produksi terganggu karena kekurangan tenaga kerja. Dan yang terakhir, reputasi perusahaan menurun. Berikut adalah tahapan implementasi K3 yang ideal dan sistematis di tempat kerja. Pertama, identifikasi bahaya dan risiko. Lakukan survei lingkungan kerja, kenali potensi bahaya, fisik, kimia, biologi, ergonomis, dan psikososial.
Kedua, penilaian risiko. Hitung seberapa besar kemungkinan bahaya terjadi dan dampaknya. 3. Penerapan langkah pengendalian. Tetapkan prinsip hierarki pengendalian seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, hingga penggunaan APD. 4. Pembuatan SOP, Standard Operating Procedure. Buat panduan kerja yang jelas dan mudah dipahami semua pihak. 5. Penyediaan dan pemakaian APD. Berikan helm, sarung tangan, masker, sepatu safety, dan lainnya sesuai kebutuhan. Pastikan pekerja memakai APD dengan benar. 6. Pelatihan dan sosialisasi berkala. Adakan training keselamatan setiap 3-6 bulan. Simulasi evakuasi darurat atau kebakaran. 7. Monitoring dan evaluasi. Bentuk tim K3 internal. Lakukan inspeksi mingguan dan laporan audit K3 setiap bulan. Evaluasi dan lakukan koreksi jika ditemukan pelanggaran. Kecelakaan di lokasi konstruksi. Seorang pekerja bangunan mengalami kecelakaan serius setelah tertimpa alat berat dari lantai atas. Setelah investigasi, ditemukan fakta berikut. Pekerja tidak memakai helm proyek, APD wajib. Supervisor lalai dalam mengawasi penggunaan APD. Tidak ada sistem checklist inspeksi harian. Langkah perbaikan yang dilakukan. Training ulang seluruh karyawan mengenai pentingnya K3. Wajib mengisi form pemakaian APD setiap hari. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar K3. Inspeksi harian dilakukan sebelum jam kerja dimulai. Hasil positif. Tidak ada kecelakaan kerja serupa selama lebih dari 6 bulan. Tingkat kepatuhan terhadap K3 meningkat signifikan. Pekerja merasa lebih aman dan produktif. K3 bukan sekedar aturan di dinding atau formalitas dalam pelatihan. K3 adalah wujud nyata kepedulian terhadap nyawa manusia. Setiap tindakan kecil seperti menggunakan helm, mengenakan sarung tangan, atau mengikuti SOP adalah investasi untuk keselamatan jangka panjang. Mari jadikan K3 sebagai budaya kerja, bukan kewajiban semata, karena keselamatan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan penerapan K3 yang baik, kita bisa menciptakan tempat kerja yang lebih aman, lebih sehat, dan tentunya lebih produktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa dan tetap safety first.